Yang pertama, saya melakukan Ustaz. Sejauh yang saya ketahui di situs mereka sebenarnya tidak ada satu kaum yang lebih dibenci orang Syiah ini lebih bencinya mereka terhadap Wahabi. Karena yang saya ketahui memang dakwah Wahabi ini secara benar-benar adalah yang paling keras musuh Syiah dibandingkan kelompok yang lain. Dibandingkan seperti misalnya Muhammadiyah atau dalam kejelasannya tidak sebegitu beraninya dakwah sama berdoa baik di Indonesia maupun di Arab dari negara manapun. Yang kedua, bagaimana pendapat antum tentang ini? Saya pernah mendengar saya semacam pendapat bahwa Dajjal itu akan keluar dari daerah daerah di mana kalau orang tujuh itu daerah Iran. Jadi di Iran itu kan sekarang ada satu perkampungan Yahudi terbesar kedua di dunia, di Iran. Di Iran ada kampung Asbahan, kampung Yahudi ya. Di sana nanti Dajjal akan keluar bersama 70.000 orang yang berjahit. Apakah Dajjal itu akan keluar dari sana? Kemudian yang ketiga, ya. Mohon masyarakat seperti ini yang dilihat tentang Syiah itu bahwa itu lebih bersering di Jogja itu saya tahu saya baru sekali. Dipersering di daerah mana, daerah UI atau di mana. Kalau perlu adakan semacam debat ilmiah. Kalau debat ilmiah itu mungkin tidak bermanfaat bagi orang yang berdebat. Seperti antum tidak bermanfaat dari ucapannya Jaludin misalnya. Dan itu Jaludin itu tidak percuma. Itu dia udah bebal dengan ucapan-ucapan kita ya. Tapi yang penting adalah para kaum muslimin juga mendengar bagaimana sesarnya Syiah. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Tokoh Syiah di Indonesia saya jawab ya. Baik, ada 4 ini. Ya, singkat saja, singkat, padat dan jelas. Mas Hari ya. Terima kasih kami mendapatkan kepada pengetahuan yang berguna. Kami saya dari Jawa Madrid, alias sekarang yang di Jakarta. Dari rumah saya juga punya dua pertanyaan yang harus kita jawab tentang bahayanya Syiah itu kita harus bagaimana. Tapi tadi alhamdulillah sudah jawab dalam kesimpulan dan rekomendasi kita Rahmat tadi. Tapi kalau secara dari besar ternyata ini kita bisa agar masalahnya lebih besar sebenarnya ini rekomendasinya ke pemerintah. Ini harapannya kita berharapnya dari saat ini atau bagaimana itu bisa diteruskan di api ini karena bahayanya Syiah. Kemudian yang lebih penting lagi itu apakah selama ini mungkin MUI atau lembaga ya dari lembaga Islam itu ini bagaimana sebenarnya Syiah itu dalam timbangan akidah, karena dalam masyarakat umum sekarang ini Syiah itu masih dikatakan bagian dari Islam, jadi perbedaan ada bagaimana. Nah ini tolong dipertegas. Ini dalam timbangan akidah itu bagaimana? Apakah kita seperti orang kafir nanti kalau kita mengaplikasi Syiah berarti bisa dipertanyakan keislaman kita bagaimana? Ini intinya pertanyaan saya pertama tadi di rumah ketiga itu bagaimana diperjelas, kemudian rekomendasi ini harap banyak pada Ustaz, kemudian selanjutnya ini yang mungkin bisa mengapi rekomendasi ini ke pemerintah, kita berharap bisa ditindaklanjuti. Ya, yang pertama itu tadi sepertinya Mas Jumat tadi yang mereka bisa adalah yang mungkin perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua apa tadi selain di Indonesia selain dari mungkin ada yang ingin ditambah lagi seminar seperti ini ya. Kemudian dari Mas Hari tadi bagaimana menjaga tameng agar dari terjaga riwayat Syiah dan sebenarnya akidah Syiah itu seperti apa? Ya, bismillah. Yang pertama tadi tentang perdebatan di internet itu banyak juga ya tentang Syiah, apalagi situs-situs entah situs Syiah apalagi situs Sunni sendiri ya.
Di situs Sunni, selain yang blog-blog pribadi, itu banyak situs yang bisa kita akses ya, untuk tentang Syiah itu apa. Yang terbaik diantaranya adalah satu hakikat.com. Mungkin sebagian kita sudah pernah buka ya, hakikat.com. Di www.hakikat itu bahasanya hakikat ya, .com. Polanya juga sudah sering komunikasi dengan kita. Itu bahasanya alam itu hakikat.com mengungkap hakikat Syiah Imamiyah. Bagus itu. Saya suka artikel-artikelnya. Saya ada artikel di situ ya. Terakhir tanggapan terhadap itu artikel terakhir yang saya baca kemarin saya buka. Tanggapan terhadap Karjala dalam makalahnya tentang sahabat dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Jadi makalah itu makalah ketika saya berseminar dengan Karjala. Sahabat menurut timbangan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang temanya adalah tentang sahabat, gitu kan? Saya sendiri ketika itu memang sudah merasa sebagai debat. Makanya saya pakai metode debat. Ternyata saya ditegur sama moderator ini bukan debat. Ini seminar. Makanya saya bilang sama Karjala di situ, saya bilang saya minta maaf karena tadi saya kira sudah debat, begitu kan? Jadi metode debat. Insya Allah kita untuk wadah sendiri kita upayakan itu untuk CD-nya itu dikeluarin. Sudah bilang sama teman-teman di Pogong kemarin sejak awal sampaikan bahwa ini baik kemudian di selain masyarakat tentang debat itu tentang seminar itu Syiah sahabat menurut pandangan Syiah dan Sunni. Nah, ternyata masalahnya gagal itu dikirim ke pengelola hakikat.com minta tanggapan. Nanti tanggapi sama Allah. Kalau nickname itu Mr. Syiah, gitu, nickname-nya yang mengelola itu. Tanggapan ya, tentang sakarisasi ada sahabat itu maksudnya apa? Itu bagus. Jadi rujukan kita kalau membaca tentang Syiah, bacanya hakikat.com. Yang kedua, situs kita sendiri. Ya, kita juga punya situs ijazah.org. Ya, itu situs resminya Forum Ijazah. Ijazah.org. Kemudian apa lagi? Untuk situs internasional banyak. Itu sangat banyak tentang Syiah yang berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab untuk bahasa Persia. Termasuk yang saya sebut tadi itu Al-Burhan.com. Dan banyak. Nanti bisa tanya lah sama. Itu banyak itu kayaknya. Buka situs Syiah seperti itu. Bantahan terhadap Syiah. Kemudian untuk grup Facebook juga ada. Inilah Syiah dan penjelasannya. Jadi teman-teman yang punya akun Facebook dimasukin aja di settingnya ya. Inilah Syiah dan penjelasannya. Itu grup ya, grup di Facebook untuk jelasin tentang Syiah. Kemarin baru kirim, saya ikut dalam grup itu, mereka baru kirim ke akun saya itu tentang berita bohong. Saya terbuat kemarin cuma nggak ingat apa materinya. Soalnya tentang hadis tentang fitnah dalam Aisyah itu ditanggapi sama teman-teman di grup itu. Dan di Facebook saya kira ada berapa grup Syiah ya. Jadi bisa kita di situ kita bisa lihat itu debat-debat kemudian tanggapan-tanggapan yang tentang Syiah dan Sunni. Kita bisa lihat akhlaknya orang itu gimana dari tanggapan-tanggapannya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi sebuah gerakannya untuk secara ilmiah kita sampaikan ke masyarakat meskipun masih terbatas di komunitas internet ya, pengguna internet. Saya kira tuh masyarakat seperti itu aja dekat lah ya, familiar dari internet. Untuk acara debat sendiri, memang sampai sekarang belum ada acara debat antara Sunni dan Syiah, belum ada. Kalau pun ada, itu kadang tidak representatif. Kalau pun ada, ya, peran yang televisi ada dipertemukan katanya antara Sunni dan Syiah. Tapi kita lihat sangat representatif. Gak bisa kita katakan itu wakil Sunni gitu loh. Ya, orang yang mengkaji Syiah dengan baik. Kalau mengkaji Syiah dengan baik, terus bertemu dengan orang Syiah, bagus. Kita enak itu dapat manfaat banyak. Ya. Dan kita sudah pernah juga. Jadi waktu itu dalam acara